kejadian itu adalah disebut, ingat ya ibu-ibu ya, harus dicatat, kalau mau catat silakan, itu adalah Pentateuch namanya. Kitab Kejadian itu berbicara tentang Pentateuch sama juga dengan Taurat. Jadi eh, kitab Taurat itu ada 5 kitab pertama, adalah kitab Taurat dalam firman Tuhan ya. Jadi kitab Kejadian itu dalam bahasa Ibrani-nya ditulis permulaan atau Rashid, yang kita harus tahu, dan disebutlah sebagai Pentateuch dalam Taurat. Oke, kitab Kejadian ini diberikan awal mula, istilahnya awal mula tentang penciptaan, kejatuhan juga ada di kitab Kejadian, sampai solusi tentang jatuhnya kejatuhan ini dibahas mengenai satu nubuatan ya. Nanti adanya juru selamat, ya kan? Seperti kita tahu di Kejadian sampai 5 kitab pertama kan nanti juga kita membahas tentang Nuh juga ya, ibaratnya ya. Solusinya apa sampai gimana Tuhan itu ya. Jadi kita Kejadian, Keluaran, nanti Imamat, Bilangan itu adalah Taurat, 5 kitab itu. Nah, jadi nanti kejadian pertama kita akan baca mengenai proses penciptaan. Lalu Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, itu berarti Adam itu mempunyai arti adalah kemanusiaan. Artinya manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan. Lalu Allah memberikan kuasa untuk Adam atas semua ciptaannya. Itu adalah di Kejadian 2, Allah baru menciptakan Taman Eden dan menempatkan Adam di dalamnya. Tuhan juga menempatkan sebuah pohon kehidupan nantinya. Kita baca bersama-sama ya. Lalu setelah itu baru menetapkan Hawa. Hawa itu artinya kehidupan. Makanya luar biasa Tuhan kita ya. Kenapa jadi kehidupan namanya? Karena dari dalam Hawa itu banyak kehidupan. Melambangkan kita wanita-wanita bisa bisa menciptakan kehidupan. Makanya tuh kalau Tuhan punya role model itu luar biasa ya. Nggak terselami, tapi kalau kita artikan dalam arti roh Ibrani, artinya Tiga, tiga, tiga. kehidupan, ternyata dari rahim seorang wanita itu bisa ada kehidupan nantinya, gitu loh. Nah, kita akan bicara sampai kejadian 4, nanti di mana terjadi pertumpahan darah pertama ya, tentang Kain dan Habel. Jadi kita akan belajar tentang karya Tuhan Allah untuk manusia, dari permulaan Tuhan Allah itu, sampai permulaan penderitaan, dan sampai terjadinya pembunuhan pertama. Jadi harus diingat ya, kitab ini 4 ini penting untuk kita pelajarin, disimak baik-baik supaya kita memahami kejadian ini dalam, supaya kita sama-sama belajar. Karena mungkin saya baca, Bu Joli baca, Bu Dede baca, Naca baca, kita sama-sama baca dalam hal yang sama, pasti mendapatkan rema beda karena firman itu hidup. Nanti kalau ada pertanyaan, gak apa-apa ditanya, ditulis, nanti kita akan evaluasi di ujung akhir. Jadi setiap pasal yang kita baca 1 minggu ini, pertanyaan-pertanyaan pun nggak apa-apa mulai disiapkan supaya nggak lupa kan. Kalau kita waktu itu ya Bu Jolia bahas kali satu kitab gitu kan, kita mabuk. Lu tanya bingung kan gitu ya. Jadi kita mulai ya kitab ini ya. Ini ada kejadian 1 sampai 4 ya. Belum doa, Bu. Oh ya, doa dulu ya. Iya, Oke. silakan, Bu. Eh, aku atau Bu Dede ya? Apa Bu Dede aja yang doa ya? Puji Tuhan ya ada Bu Dede. Boleh Bu Oke, Dede? Doa dulu. oke, saya, oke, kita sama-sama berdoa ya. Mm-mm. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh berkumpul kembali lewat Zoom dalam komunitas perempuan membaca Alkitab Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami akan mulai merenungkan apa yang sudah ditulis di dalam Kejadian 1 sampai 4. Kami bersyukur Tuhan kami boleh membaca saat ini karena sebelumnya Tuhan sendiri yang sudah mewahyukan lewat hamba-Mu Tuhan untuk akhirnya kami boleh membacanya, biarlah kiranya boleh ada rema di dalam setiap kami, sehingga kami boleh menghidupi setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, karena Engkau sendiri menganugerahkan kepada setiap kami hikmat, supaya pada masa-masa ini, Tuhan, Engkau sendiri yang terus menambahkan kepada setiap kami firman yang terus menjadi kehidupan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengawali pembacaan Alkitab ini di dalam nama-Mu, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bu. Kita ada 8 ya pesertanya ya. Oke. Oke. Per orang 5 ayat. Oke. Kita mulai dari yang saya lihat di daftar ini. Peserta partisipannya ya. Dari Bu Dewi. Yap. Ya, tunggu aku catat dulu deh. Dari Dewi. Sudah saya catat Bu di chat. Oke, siap. Bu Dari Dewi Dewi, 1. terus Nace. Ibu Naceh, lalu Ibu Dede. Ibu Dede DP, Marina. Marina, Marina Kamagi ya. iya Kak, Terus ada siapa lagi nih? Nggak ada ya? Ibu Ruth, Oh ya, Ibu lalu Ruth boleh. Joli dan Ibu Heeh. Yohana ya. Ya, saya di Kalau belakang Bu nggak apa-apa. Sandra Baru Bu nginep. Sandra ya. Atau Bu Bu Sandra dulu Sandra, nggak apa-apa, Bu. Bu Sandra Bu Sandra dulu. ini nyimak. Nyimak. Oh ya udah, oke oke siap. Yuk, dimulai. Oke, kita mulai baca Alkitab dari kitab Pentatuk. Pentatuk sama Pentatok sama ya? Tatok berarti Kejadian Taurat 1. artinya. Ya, Pentatuk itu yang saya 5 surat Musa. Ya. Oke, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudera raya, menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. 6, ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan dari air. 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. 15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Amin. Amin. Ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak
yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Ayat 26 sampai 30. Saya selesaikan sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Lanjut. Bu Eka mau baca? Boleh masuk di 2? Kejadian Ya, Kejadian boleh. 2. Oke, Sampai silakan. berapa ayat? 5 ayat. Oh, Nanti 5. lanjutnya Bu Asima ya. 5 sampai 10. Bu Asima mau baca? Oke, Oke, ya udah. udah? Ya, Kejadian 1 ayat 2 sampai 5. Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai Ya, 2. 5. 5. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Oke, Bu Grace mau baca, Bu Grace? Kalau Bu Grace mau silakan dilanjut. Halo Bu Grace. Maaf, Kejadian 2 ayat. Ayat dari 6 ya Bu sampai 10. sampai 10. Tapi ada kabar. Kabut. Oh, sorry. Tetapi gelap di rumah saya. Tetapi ada kabut naik ke atas. Apa ini? Dari bumi dan membasuhi seluruh
permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Ayat 8 selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dan bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Udah ya? Satu lagi, Bu. Oh, oke. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ada lagi? Apa Ibu Asima mau baca? Oke. Dona? Ada Dona ya, Ya. Bu? Kejadian. Oke, Bu Asima dulu boleh. Sip. Kejadian 2 ayat 11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Kejadian 12. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu kris sopras. Ayat 13. Nama sungai yang kedua ialah Gilhon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. 3 ayat ya, Bu? 5, Bu, 5. Oh, Sampai sampai 15. 5 ya. Oh, sampai 5. Ayat 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Dona mau baca, Dona? Oleh. Oke, lanjut Dona. Aduh, bising. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak mencintai penolong yang sepadan dengan dia. Amin. Oke. Itu Ibu ini mau baca nggak ya? Atau lagi Bu Joli ya? Ibu Ridawati, mau baca? Shalom Bu Ridawati. Maria Ira juga tuh. Maria Ira kayaknya nyimak. Oh. Iya, Bu. Oke, Bu Ridawati. Ayat Kejadian 2 ayat 21 mulai. Kejadian 2 ayat 21. Iya, Bu. Sampai 25 ya, Bu. Lalu Kejadian 2 ya, 21 ya, Bu? Iya, 21 sampai 25, Bu. Iya, Bu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah
seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, saya baca ayat 3 ya. Demikian firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu ayat kedua, sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun teraba pohon itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Ayat kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Oke, Dari Dewi kembali. lagi ya. Ya, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Amin. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi diri buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau telah meremukkan tumitnya. Amin. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19,
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Amin. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Satu lagi ya, Bu. 24. Ayat 1-nya, Bu. Kejadian 4. Bu Marina satu lagi. Oh iya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Amin. 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Amin. 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Amin. Ibu Grace, di chat ya urutannya, Ibu Grace. Ibu Grace. Maaf yang lain dulu, Bu. Oh ya udah loncat aja. Kalau Bu gitu Asima itu. Ibu Asimah. Nah, Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak,
Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Amin. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set, Enos. Ayat Dona, 17. suaranya agak kecil loh. Bisa kerasan nggak, Dona? Jauh. Ya, udah. Udah. Oh ya. Ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. 18. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. 19. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. 20. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Amin. Kejadian 4 ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yaitu Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Anak perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Istri-istri Lamek, pasanglah telingamu pada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Amin. Lanjut Bu. Tinggal satu lagi. Oh, oke. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Oke. Sekarang kita dengarkan pujian dulu untuk saat kita ya.
Ini kira-kira siapa yang mau berbagi? Silakan. Dari rema yang didapat. Mungkin Dewi, Bu Asima, atau Dona nih, Dona. Atau Bu Juli dapat gak sesuatu? Iya, Ibu, saya sambil nunggu yang lain ya. Oke. Saya di Kejadian 1 ayat 26, tapi yang bagian B-nya ya. Jadi saya bacakan aja tapi secara keseluruhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Lalu di 28, eh, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan saya garis bawahi dan taklukkanlah itu, berkuasalah dan seterusnya gitu ya. Nah, eh, dulu sebelumnya saya itu kan ja- bukan nggak pernah sih, jarang ya membaca firman ya. Ini kehidupan saya yang dulu gitu. Kemudian waktu saya mengalami apa, ada titik balik di dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan itu sudah mengangkat saya gitu ya dari dan melepaskan saya dari kehidupan manusia saya yang lama. Begitu, saya tuh seperti banyak hal yang disingkapkan termasuk juga mengenai ini gitu ya. Nah, mungkin kita setiap orang punya pemahaman yang berbeda ya, tetapi dasar daripada bagaimana eh, saya itu akhirnya seperti seperti ini terkait dengan kehidupan perekonomian ya. Saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu memberi apa ya, seperti eh, rezeki gitu kali ya. Atau beginilah, kalau kita cari kerja kadang-kadang kan kita suka bersungut-sungut ya, ih susah banget sih cari kerjaan gitu ya, ih kok susah sekali sih apa namanya melakukan ini. Jadi lebih banyak bersungut-sungutnya gitu. Tetapi saya melihat di sini, saya seperti tersingkapkan bahwa loh, di Kejadian itu sebenarnya sudah dikatakan bahwa manusia itu disuruh taklukkan dan berkuasa semua yang ada di atas muka bumi gitu kan. Sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan apa? Dia sudah mencukupi kita, dia sudah menyediakan dan dia itu sudah ada di depan mata kita dan sebenarnya kita eh, berkuasa atas itu, tinggal kita menaklukkan gitu. Nah, kita mampu tidak melihat setiap peluang-peluang yang sebenarnya sudah Tuhan berikan di depan mata kita itu gitu. Nah, karena hal ini akhirnya jadi itu membuka mata pikiran saya gitu ya, bahwa sebenarnya eh, apapun, bahwa kita tidak perlu merasa hidup susah atau seperti merasa rezeki tertutup seperti itu kan. Karena apa? Tuhan itu sudah sediakan semua di depan mata kita. Kita manusia diciptakan juga dengan berbagai talenta. Hanya mau tidak kita memaksimalkan diri kita yang sudah Tuhan berikan dengan segala macam talenta gitu kan. Karena begitu kita sudah mengetahui dan memahami diri kita serta peluang-peluang yang ada di depan mata, sebenarnya rezeki itu kebuka. Jadi itu terjadi ya ibu-ibu ya. Saya sedikit kesaksian gitu. Nah, jadi karena ayat ini sebenarnya bahwa dikatakan taklukkanlah dan berkuasalah, sebenarnya yang membukakan saya itu begitu. Kreativitas itu akhirnya muncul gitu ya. Dulu waktu corona itu eh, kan kami semua dirumahkan ya, maksudnya itu nggak bisa kemana-mana kan begitu. Terus saya bingung, saya orang yang nggak bisa menjahit gitu ya, saya orang nggak bisa menjahit, tapi dengan dua tangan saya ini saya belajar membuat masker waktu itu gitu. Terus saya belilah mesin jahit yang kecil. Kemudian akhirnya saya mencoba kursus gitu, kursus menjahit. Kemudian dari si kursus menjahit itu akhirnya saya secara otodidak akhirnya bisa membuat apa ini dress, bisa membuat baju dan akhirnya dan saya mencoba memasarkan dan akhirnya ternyata apa? Dari situ eh, saya bisa menghasilkan pendapatan gitu ya. Nah, termasuk juga dengan kue-kue dulu saya nggak bisa masak kue, contohnya buat cake kayak gitu. Tetapi karena kami waktu itu nggak ada semasa COVID tidak kemana-mana, saya belajar apa membuat roti gitu.
Dan itu bisa, dan itu juga menjadi peluang saya akhirnya mendapatkan pendapatan. Nah, kemudian saya juga punya skill gitu. Akhirnya dengan dengan informasi dari mulut ke mulut gitu, skill saya kedengeran kemana-mana. Akhirnya orang juga datang cari saya. Dan saya melihat, oh ternyata gini, saya harus bisa menangkap peluang, tidak boleh malas. Apa yang tidak bisa itu sebenarnya bisa gitu. Hanya kita hanya kita mengubah cara berbicara dan berpikir bahwa yang kita tadinya kebiasaan bersungut-sungut itu diubah menjadi bahwa aku bisa gitu. Nah, saya itu semua terinspirasi sebenarnya dari kejadian ini. Jadi kejadian 1 ayat 26 dan 28. Jadi lebih kepada taklukkanlah dan dan berkuasalah. Jadi manusia itu sebenarnya sudah 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 disediakan oleh Tuhan semuanya untuk menaklukkan di dalam, tinggal bagaimana kita merespon dan menangkap semua peluang yang sudah Tuhan sediakan. Itu yang pertama, Bu Yohana. Terus yang kedua ini terkait manusia jatuh ke dalam dosa. Saya baca-baca gini, walaupun sudah dibaca ulang-ulang ya. Saya baca-baca memang manusia perempuan ini mengerikan ya. Saya baca-baca gitu kan ya. Di sini kan kadang-kadang saya pikir, oh pantas ya, cowok itu saya lihat kayak suami contohnya, suami saya tuh, ini yang mengenai perempuan, manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ayat pasal 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi dari sini saya ngelihat, saya mencontohkan aja nih, suami saya itu orang yang tidak suka berprasangka kepada orang gitu ya. Laki-laki biasanya gitu, orangnya tuh netral gitu. Tapi pikiran dia itu bisa menjadi berubah kepada seseorang itu tidak lain dan tidak bukan pasti omongan dari istri. Perempuan ini kan gitu kan ngadu ke suaminya, tau nggak masa si A begini-begini, yang tadinya dia netral nggak kepikiran aneh-aneh dengan si A, tetapi karena mulut istrinya ini ya, dan istrinya ini juga karena si ular atau yang kita bilang lah si iblis itu masuk ke istri pikiran istrinya, lalu istrinya pun menceritakan kepada suaminya yang tadinya mungkin netral-netral aja, akhirnya karena perempuan yang ditempatkan di sisinya itulah si istri itulah akhirnya eh, dia pun terkontaminasi gitu ya, terikut juga masuk ke dalam dosa. Jadi saya melihat ini, saya lebih melihat kepada saya sih sebagai perempuan ya. Sebagai perempuan saya pikir eh, apa kita kan nggak mau jadi Hawa ya, seperti Hawa yang di sini yang gampang dibujuk oleh iblis, kemudian membujuk suami, dan akhirnya semua jatuh ke dalam dosa. Seperti itu ya. Cukuplah Hawa ini aja. Saya tidak mau membawa Hawa itu ke dalam rumah rumah kita dan juga kepada kita semua ya ibu-ibu ya, kita belajar ini perlu sekali sebagai perempuan kita mengendalikan diri. Penguasaan diri itu menurut saya penting sekali, terutama terhadap penguasaan terhadap lidah. Ternyata lidah ini dia kecil, tetapi dia seperti pisau, begitu keluar menyakitkan seperti itu dan menimbulkan dosa. Jadi kita jangan sampai menjadi Hawa yang di kejadian ini, supaya supaya inilah supaya tidak masuk ke dalam dosa yang lebih dalam lagi gitu ya. Cukuplah, cukuplah. Artinya gini, kita sudah tahu firman, jangan sampai kita terjerembab gitu. Ketika kita tahu firman, tapi kita menjerumuskan diri kita sendiri dengan dosa yang sebenarnya kita sudah tahu dosa hanya karena permasalahan kita tidak bisa mengendalikan diri. Itu aja, Bu Yohana. Terima kasih. Oke, good. Emang benar tuh, Bu. Kita tuh perempuan itu makanya digambarkan itu kan kita yang memakan buah. Kita kasih suami kita. Tapi juga ada sisi jeleknya sebagai laki-laki ini saya lihat Adam pun tidak berotoritas ya. Perempuan itu loh dia lempar. Kadang-kadang itu gambaran manusia sih. Seutuhnya kita juga ya. Kamu ya, enggak tuh gara-gara dia gitu loh. Itu ngeles kata orang kan. Pembenaran diri gitu loh. Nah, terjadi sih. Oke, yang lain gimana?
Ayo, Dewi mungkin, Dona, siapa lagi? Ayo, oke, Ibu Saya Eka, silakan. Oke, ya, siap. dengar ya, kedengeran ya. Bagus kok, Bu. Oke. Jadi saya melanjutkan yang Bu Juli di Kejadian 3 ayat 14 sampai 19 ya. Itu konsekuensi dari kita melanggar perintah Tuhan, itu awal mulanya dari sini dan kita kena kutuk gitu ya. Jadi kita dikutuk sama Tuhan, ular dikutuk, terus Hawa juga dikutuk, melahirkan sulit, terus laki-laki juga dikutuk, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan rezeki gitu ya. Mungkin bisa saya bacakan aja ya, tapi agak panjang sedikit. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut pula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan kulitnya. Firman-Nya juga kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan dirahi pada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kau perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini adalah karena dulu itu manusia melanggar ketentuan Allah sehingga Tuhan mengutuknya. Jadi puji Tuhan, kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita mengimani Tuhan Yesus, kutuk-kutuk ini sudah dilepaskan dan kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ini yang merema dalam hati saya, bersyukur sekali ya gitu, bahwa saya menjadi seorang percaya yang kepada Tuhan Yesus, dia yang sudah melepaskan saya dari segala kutuk-kutuk ini gitu. Itu sih yang saya dapat, ibu-ibu. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Memang benar ya, karena akibat perbuatan dosa, ini kita mendapatkan kutuk, itu benar. Makanya dalam kitab ini nanti semua di Perjanjian Lama kita akan belajar bagaimana akhirnya Tuhan mengutus sebuah nubuatan tentang juru selamat ya. Ini masih belum seberapa sih kejahatan manusia. Cuman aku mengutip dari Kejadian 2 ayat 21, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari tusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunkannya seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan ia akan dinamai perempuan sebab itu dia diambil dari laki-laki. Nah, ini ayatnya bagusnya sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka keduanya menjadi satu daging. Ini ayat yang merema buat saya ketika saya ngalamin masalah dengan suami. Tuhan cuma mengingatkan saya selalu begini, loh, kalau kita merasa kita perempuan selalu posisinya lemah, kita kan orang yang lemah, kita kan wanita lemah loh, ditindas gitu kan. Salah loh sebenarnya waktu Tuhan buka ini buat aku malah diomongin Tuhan gini, loh justru kamu terlahir dari tulang rusuk. Struktur tulang rusuk itu tulang, sementara seorang penolong, kalau dia yang dari tanah, dia nggak bisa kuat menahan yang ditolong. Justru karena kita dari tulang, dia dari tanah, kata Tuhan. Makanya kamu yang jadi penolong. Wah, itu merema banget buat saya, ayat ini. Jadi Tuhan kan bilangnya seperti itu ya. Dan Tuhan bilang di situ, bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Artinya satu roh,
satu jiwa, satu tubuh, satu daging. Makanya dalam perkawinan itu harus ada satu, dikatakan satu gitu loh. Nah, kita ini perempuan ini jangan jadiin dua, artinya mendominasi gitu loh. Karena tetap balik lagi tunduk, segimanapun kita hebat. Nah, Tuhan ingetin ya. Jadi aku pun mengajarkan anak-anak aku yang wanita-wanita kayak gini. Seringkali aku ingetin, karena nanti akan meninggalkan ayah ibu, jadi satu keluarga, dan aku selalu ingatkan mereka untuk kuat di dalam Tuhan. Artinya, apapun badai masalah yang ada, kembali lagi kepada firman. Bukan karena kekuatan hebat gagah kita gitu loh. Jadi aku selalu dapat ayat dari kejadian ini yang selalu merema adalah di situ ya. Jadi perempuan-perempuan kita ini orang yang kuat. Multi talent, artinya sambil masak, jaga anak, bisa sambil ngerjain tugas kantor, bener gak? Satu tangan bisa sambil nyapu, ngepel, jam 12 selesai masakan anak, jemput anak sekolah. Coba kalau bapak-bapak, aku pernah perhatiin suamiku kasih tugas dua aja, dia ribet loh, pusing pas suamiku itu. Aduh gimana sih katanya, ya udah aku ambil alih lagi gitu loh. Cuman kadang-kala minta tolong Pak gantiin air pel aja di beban buat dia. Padahal kita nih ngangkat air pel aja kuat ya. Ngangkat galon aja kita bisa loh. Gitu loh. Nah itu maksud aku. Jadi kita jangan pernah lemah. Tapi juga bukan berarti kita merasa kita dari tulang rusuk, kita tekan itu loh si daging ini. Oh ini kita buat tulang ya. Jadi lu harus dengar kata gua gitu. Enggak gitu juga. Jadi seimbang. Nah tadi Bu Joli juga bilang tentang menguasai bumi itu. Aku juga belajar satu rema waktu itu dari Tuhan. Bahwa memang kita diberi kuasa sama Tuhan penuh. Sehingga kita nggak boleh takut sama setan. Tuhan ingetin aku kuasa gelap. Karena kita diberi tubuh, jiwa, dan roh. Tiga hal dalam hidup kita. Ibarat kalau kita perang nih, kita tuh punya tiga peluru loh. Ingat ya, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Tiga peluru. Iblis cuma punya apa? Roh doang kan? Dia nggak punya tubuh. Kalau kita mau main tembak sama dia di perang, dia kasih kita satu peluru, kena di bahu kita, dua peluru kita bisa kena jantungnya mati. Itu ilustrasi Tuhan kasih buat aku. Jadi gak pernah takut karena kuasa otoritas Tuhan itu lebih besar. Tapi bukan berarti karena kita lebih besar kuasa otoritasnya, terus kita nindas orang, itu juga nggak boleh. Gitu loh. Jadi dalam hukum Tuhan ini yang kejadian ini dinyatakan, sehebat-hebatnya kamu perempuan, tetap tunduk. Jangan pernah takut sama yang namanya kuasa gelap. Jangan pernah gede-gedein, wah aku didukunin. Aku paling gak suka orang bilang serangan-serangan. Karena kadang-kala ya kita main bilang, ini gue diserang. Setannya lagi di pojok loh. Lagi ngobrol, ngerumpi ya. Setan-setan ngerumpi. Kita bilang kita difitnah, kita bilang, oh aku pernah satu kejadian teman aku pendoa. Jatuh. Di depan rumahnya itu pernah ada yang tahu nggak? Pesulap Adrimanan itu loh. Disentuh tuh rumahnya. Dia bilang, saya tuh di doain itu tuh. Paranormal itu tuh jatuh dari motor. Usuruk dia kan. Selidik punya selidik lagi berantem sama suaminya di motor itu. Turunan kan sentul itu set. Dia ngambek, dia mau loncat, ancam-ancam loncat, jatuh beneran gitu loh. Nah itu kan salah ya bagi saya ya. Bahwa mempermalukan juga gitu. Si setannya lagi duduk-duduk diam gitu. Ya lu pakai nama gua lagi. Lu yang jatuh juga lu gara-gara lu jatuh ribut. Kenapa gua dibawa-bawa kata setannya gitu. Saya dikasih ilustrasi Tuhan sampai kayak gitu. Saya ketawa loh. Iya ya kadang-kadang kita tuh pakai-pakai nama begitu loh. Maksudnya disantet lah. Diguna-guna orang lah. Padahal bukan. Kadang diri kita yang belum mengerti tata-tata Tuhan gitu loh. Ya, sekali saya bilang bahwa tiga dalam tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh. Makanya Tuhan nyatakan sini benar Bu Joli bilang, kenapa kita dikasih tubuh supaya kita bisa menguasai bumi. Kenapa dengan ada tubuh kita bisa bergerak. Dikasih jiwa supaya kita bisa soul kita bersatu sama Tuhan. Dan roh diberi hikmat untuk menguasai keterampilan, kecerdasan, kesempatan. Jadi jangan pernah takut ya. Sekali lagi, kuasa gelap itu cuma punya satu roh doang. Itu intinya. Oke. Ayo, siapa lagi? Bu Dede Saya, mungkin. Ayo Bu Dewi saya, silakan. ya saya mungkin ada sangkut pautnya juga ya. Mungkin itu tadi soal ilmu-ilmu hitam lah itu ya roh-roh. Kalau saya dapatnya di
Kejadian 2 ayat 16 sampai ke ayat 20 lah. Itu tentang penciptaan hewan atau binatang dan manusia. Di situ kan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan segala burung di udara dan segala macam, dan diberikan kuasa untuk manusia itu, yaitu Adam, untuk membuat nama, menyebut nama dari setiap binatang-binatang itu. Berarti kan di sini kalau saya tangkap, kalau kita ini sering nih, mungkin bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak semua lah, mungkin orang lain dimanapun kita berada sering kita dengarkan bahwa kalau apalagi kalau menyebut anak ya, suka disebut nama binatang dasar, ya maaf ya Bu, dasar monyet lu, dasar anjing lu. Nah, di sini berarti itu tidak boleh kita menyebutkan itu, karena itu artinya kita merendahkan karya cipta Tuhan itu sendiri, yaitu manusia. Manusia yang mulia diciptakan, malah kita sebut dengan nama binatang, yang dimana manusia itu juga yang menyebut nama binatang itu, yang menciptakan nama-nama itu. Jadi mulai dari sekarang kita rubah. Mungkin masih suka dasar anjing lo, dasar monyet lo, bodoh lo, kata-kata seperti itu bukan hanya nama binatang ya, bodoh lo, bego lo, apa gitu. Paling dengarkan itu. Saya punya kakak ipar, itu paling gampang itu mulut. Kalau ngomong itu cepet banget. Jadi kalau anaknya itu dia tuh ngelihatnya, dia lalu ponakan saya, gampang banget itu keluar. Saya pelototin, saya bilang sama kalau kejadian seperti yang kakak bilang itu, dia jadi itu, gimana rasanya? Saya bilang, diem. Jadi saya itu tidak pernah, sama kenakanku pun atau WA pun, saya tidak pernah menyebutkan hal-hal yang jelek. Saya selalu bilang, halo pintar, halo cantik, anak baik, selalu saya bilang begitu. Jadi di sini, di kejadian ini sebenarnya jadi tidak hanya memberikan urutan-urutan penciptaan itu, tapi kehidupan kita sehari-hari pun ini untuk harus kita terapkan bahwa itu tadi, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan Tuhan juga yang menciptakan hewan-hewan segala semuanya di atas, di udara, di bawah laut, segala macam manusia yang membuat itu. Tapi kita sering kali menyebut manusia itu dengan sebutan binatang. Nah, itu artinya kita merendahkan ciptaan Tuhan, yaitu manusia itu sendiri. Kita rendahkan. Jadi kalaupun kita ada mendengarkan orang lain seperti itu, saya sih berharap kita menegur. Jangan sampai kita menyebutkan itu. Karena apa? Kalau ternyata kejadian seperti tadi lah, saya bilang sama kakak ipar saya itu, akhirnya dia bengong, dia diem. Karena mulut kita ini kan, kata-kata yang kita keluarkan itu punya kuasa. Jadi kalau, jangankan dulu nggak sampai jadi kayak dasar monyet, nggak jadi monyet beneran, tapi kalau perilakunya nanti seperti itu, terima tidak? Itu. Jadi saya sih dari kejadian dulu ayat 16 sampai 20 ini saya ambil ininya dari itu untuk ke kehidupan kita sehari. Jangan sampai kita orang Batak ada begini nih, suka bilang anak masih bayi, suka dibilang si roa-roa kami ini, si roa balang kami ini gitu. Ih, saya paling nggak suka tuh dengar itu. Paling tidak suka, saya langsung pelototin orang kalau ngomong gitu. Roa-roa itu Iya, artinya apa? saya paling nggak suka. Karena apa? Kalau beneran dia jadi jelek, terima nggak anaknya jelek? Ya Bu, ya dikatakan, aduh si cantik kami ini, si pintar gitu kayak. Jadi dibilang si rua balang kami ini, aduh. itu paling saya nggak suka itu. Jadi mungkin ibu-ibu yang lain, kalau ada yang masih ada omongan-omongan seperti itu, tolong itu dinasihati orang itu. Jangan sekali-sekali mengucapkan itu. Karena kita ini udah diciptakan itu berharga, mulia di mata Tuhan. Sampai dia rela mati di kayu salib untuk kita loh, bukan untuk binatang, untuk kita gitu. Jadi itu yang saya dapat dari bacaan kita malam ini. Makasih ibu-ibu. Keren, Wi. Apa sih Wi artinya Wi tadi si rawa-rawa itu? Gue bingung.
si jelek kami ini, si paling jelek lah, kalau Roa Balang itu yang paling jelek Alah, banget gitu. benar Bu Joli, sampai seperti itu kalau di Batak gitu ada yang ngomong. Itu masih bayi loh, baru lahir udah dikatain seperti itu, si jelek-jelek Oh, kami ini gitu. Aduh, saya kalau dengar itu nyes banget. Aduh, kalau beneran jelek dia gimana ya sebenarnya gitu. mungkin maksudnya bicara gitu kenapa ya? Apakah mungkin bercanda? Sebenarnya sebenarnya dia mau, bukannya mau mengutuk, enggak, tapi kadang dari nenek moyang dia. Jadi kalau kita mengatakan katanya justru sebaliknya artinya. Ya gimana bisa sebaliknya Iya artinya sih, kita ya, aku ucapkan paham paham. Not, jadi gitu. ngerti. Oke, Ya, benar jadi nih kata dia. bukan kutuk tapi kayak semacam apa ya? Udah kebiasaan lah gitu. Tapi Tapi itu saya termasuk bisa jadi kutuk loh. Karena kan perkataan ya nggak Bu Joli? iya memang, tapi kalau orang Batak itu menyangka itu bukan kutuk, padahal kan yang kita ucapkan itu ya bisa aja terjadi kan. Oke, tidak jadi monyet, tidak jadi anjing, tapi perilakunya nanti seperti itu, yang akhirnya puyeng sendiri kan. Kalau bandel tuh anak, nah gitu Makanya seperti itu. kalau kita ini berarti bertobat ya. Ya, betul. Oke, Bu, Nanti kalau makasih. punya cucu jangan begitu ya, semuanya ya. Oke, ada Boleh, lagi? boleh nambahin yang tadi Bu Dewi bilang ya. Memang saya juga kan suami saya orang Batak. Terus saya tanya, memang suka dibilang begitu kan, masih bayi, ih ini gitu. Terus saya nanya, kenapa sih dibilang itu? Ih jelek kali ini. Loh, kok dijelek-jelekin? Gitu. Cantik mak. Ih, terus ada yang cerita, kenapa bayi suka dibilang begitu? Karena kan kalau bayi itu kalau kayak sama roh halus itu kan masih wangi. Jadi kalau cantik itu, ganteng itu mereka suka. Dan takutnya mereka ketakutan secara okulnya mereka, nenek moyang mereka tuh diculik gitu. Kalau yang saya dengar seperti itu, makanya dikeluarinya kata ini jelek loh, kamu jangan ambil ya gitu. Ini jelek loh, kamu jangan ambil. Jadi kayak kayak mengucapkan sama roh yang di luar sana gitu. Kalau menurut di saya ya, yang saya tanya, yang saya kenapa sih dibilang begitu ya kayak Bu Dewi, kenapa sih orang cantik-cantik dibilang begitu, nanti memang auranya jadi jelek beneran gitu kan, karena ucapan adalah doa. Tapi kenapa dibilang begitu? Karena memang ada alasannya seperti itu, yang saya tahu itu Bu. Terima kasih. Oh, oke oke. Penjelasannya cukup bagus juga. Tapi memang saya harap sih udah nggak boleh begitu ya. Karena kan tadi kita bilang kita percaya kita nggak boleh takut sama roh jahat ya. Ada darah Yesus ya. Oke, siapa lagi yang mau Aku, menambahkan? Boleh aku, boleh. Siap. aku yang di Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi di sini saya merasa walaupun manusia jatuh dalam dosa, sudah mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi Dia malah tetap peduli, bahkan sampai mengenakan pakaian kepada mereka. Jadi saya merasa seberapa jatuh pun kita dalam dosa, Tuhan itu pasti tetap peduli sama kita. Itu aja sih nih. Oh, bagus tuh, keren. Ada lagi, Donas? Yang lain? Aku sudah nih. Oh, Saya sudah. boleh nambahin, Bu Yohana. Boleh. Silakan Bu Dede. Saya terus terang pas baca Kejadian 1 sampai Kejadian 4, hati saya tuh apa ya, bergejolak gitu ya. Karena di sini kan sebenarnya awal penciptaan, awal kejatuhan, sampai akhirnya muncul eh, apa sih namanya, hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, yang saya sudah baca dan saya sudah tandain. Ini yang di Kejadian 2 yang tadi sempat dibaca sama Buyo juga ya. Kalau saya baca di apa namanya di handphone itu kan ada tanda bintang ya, betul ya. Di ayat 24, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya tadi agak sedikit tanda tanya, saya bilang Tuhan ini kenapa harus disebutkan menjadi satu daging. Terus di Kejadian 3 itu disebutkan juga di situ adapun ular yang paling cerdik. Kemudian waktu Tuhan tanya,
apakah kamu memakan buah ini? Adam berkelit. Sebenarnya jawabannya tinggal iya, saya makan, atau tidak, saya tidak makan. Tapi di sini dikatakan bahwa perempuan itu yang memberikannya kepadaku, maka aku makan. Itu. Padahal itu kondisinya, istilahnya Adam itu sebagai kepala rumah tangga. Karena ada satu daging itu, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan hal yang sama. Melakukan dosa yang sama gitu kan. Di sini dikatakan lalu saud perempuan itu, sorry, di ayat keberapanya? Nah, tentulah Allah berfirman, oh sorry, pokoknya di sini disebutkan, saya lupa tandanya di mana. Oh, lalu berfirmanlah Tuhan di ayat 14, Kejadian 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena kau berbuat demikian, sorry, sebelum ke situ. Oh, yang ke-12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi saya mengambil satu remanya begini. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hati kita itu bukan meminta ampun, tapi kita malah nyalahin orang lain. Dan itu sebenarnya di dunia nyata itu banyak sekali yang seperti itu. Bukannya bertobat, malah dia menyalahkan orang lain. Dia si Adam ini nyalahin Hawa. Kemudian waktu ditanya ke Hawa, Hawa nyalahin ular. Jadi kalau misalnya Tuhan kayak saya, mungkin saya udah tepok jidat gitu ya. Tuhan juga udah tepok jidat. Tapi di sini dilihat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada dasarnya kecenderungan hati manusia adalah nyalahin orang. Nah, saya kilas balik ke diri saya sendiri. Apakah saya seperti itu? Terus di sini dikatakan akhirnya Tuhan memang memberikan penghukuman sesuai dengan kadarnya masing-masing ya. Penghukuman kepada manusia, susah payahmu. Penghukuman kepada iblis, dia akan menjadi musuh, dan dikatakan memang Kejadian 3 ayat 15 ini terwujud pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Tapi yang harus kita tekankan di sini adalah ketika seseorang menjadi satu daging, maka keinginan daging ini akan muncul sehingga ketika dia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hatinya adalah nyalahin orang lain dan mencari kambing hitam. Karena tidak ada domba warna hitam mungkin ya. Jadi mencari orang yang bisa disalahkan sehingga menurut perspektif dirinya sendiri tuh saya tuh nggak salah. Tapi karena orang ini yang menyebabkan saya menjadi salah. Karena orang ini yang mengakibatkan saya menjadi salah. Terus di sini juga dikatakan ada free will ya. Ada kehendak bebas. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu di ayat 6, Kejadian 3 ayat 6, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi pada saat manusia dijadikan, Hawa ini dibangunkan, Allah memberikan kepada manusia ini satu yang disebut dengan kehendak bebas. Ketika dia melihat sesuatu itu baik, ketika dia melihat sesuatu itu lezat, maka timbul keinginan. Nah, ketika akhirnya si iblis ini meracuni otaknya si Hawa, akhirnya dia mengambil. Jadi saya mengambil garis besarnya seperti ini. Ketika Tuhan membangun manusia, ketika Tuhan menciptakan Adam, itu Allah melengkapi dengan yang disebut kehendak bebas. Ketika kehendak bebas itu digunakan dengan semena-mena, maka muncullah yang disebut dengan keinginan untuk membuahi kehendak bebas itu sendiri. Ketika keinginan untuk membuahi kehendak bebas itu sendiri, maka yang timbul adalah kejahatan. Mungkin yang dimakan segigit gitu ya. Kalau kita lihat kan cerita-cerita segigit. Tapi itu berasal dari keinginan yang dibuahi. Apa yang dilihat oleh mata, yang tampaknya baik, belum tentu benar. Jadi, sampai saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa sih harus seperti itu? Ya, memang Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kehendak bebas ketika akhirnya keinginan mata itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Ini juga yang dilakukan oleh Hawa. Orang yang pertama beraksi untuk mengambil buah yang menurut dia itu baik, dan akhirnya dia berikan kepada Adam yang menurut dia itu adalah satu daging, sama-sama menikmati, maka muncullah dosa. Dan dosa ini lanjut menjadi dosa keturunan. Sampai akhirnya dikatakan di Kejadian 4. Kata-kata Kain. Luar biasa ini ketika Kain ngomong sama Tuhan. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi.
Seorang manusia bisa ngomong seperti itu sama Tuhan. Tapi di sini yang amazing dari Tuhan yang tadi Dona sempat bilang, benar, segimana kita jeleknya, segimana kita banyak dengan dosa, dipenuhi dengan dosa, Allah masih tetap peduli. Di situ dikatakan firman Tuhan di ayat 15, berarti kan Tuhan berfirman, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ya, istilahnya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, manusia itu seperti apa sih? Kalau mungkin Tuhan itu manusia yang punya kesabarannya terbatas, kayaknya pada saat itu juga Tuhan kayaknya udah bangkitin lagi Adam yang baru. Tapi enggak begitu. Meskipun manusia itu sudah sangat-sangat tidak menaati, padahal firman itu sudah dilepaskan kepada Adam, tapi manusia itu akhirnya melakukan kesalahan karena apa yang dilihat oleh mata. Makanya saya mulai berjaga-jaga dengan mata saya mulai berjaga-jaga dengan telinga saya mulai berjaga-jaga dengan mulut saya. Jangan sampai apa yang dilihat dengan mata yang sepertinya baik, tapi Tuhan bilang enggak benar, firman Tuhan sudah dilepaskan, ya harusnya kita waspada dengan mata kita. Jadi luar biasa sih sebenarnya. Bahkan di sini disebutkan lagi sama si anaknya dari Kain ya, si Lamek ini sendiri. Dia sampai ngomong begini, kalau Kain aja dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek harus 77 kali lipat. Yang terjadi pelipat gandaan, tapi pelipat gandaan yang salah. Jadi saya bilang, aduh Tuhan Yesus. Terus hati saya bergetar banget gitu ya. Setelah kemarin kita belajar tentang Wahyu, bagaimana Allah akhirnya merenovasi kembali manusia yang sudah Dia bangun, yang sudah Dia ciptakan. Tapi memang kembali apa yang dilihat oleh mata dan kecenderungan hati ketika kita melihat sesuatu yang sepertinya baik, yang belum tentu benar, itu yang mengakibatkan munculnya dosa. Itu juga yang terjadi masa-masa sekarang ini. Apa yang kita lihat yang belum tentu benar di mata Tuhan, kadang-kadang itu bisa menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif. Dan itu juga kita, ya istilahnya kita bisa mulai, saya sendiri saya introspeksi, apakah saya seperti itu? Ampuni kalau saya masih punya pemikiran seperti itu. Jadi saya melihat dari kejadian 1 sampai kejadian 4 ini luar biasa. Detail sekali Allah membukakan kepada kita bahwa segala sesuatu itu memang berdampak. Luar biasa dampaknya. Dampaknya itu ya memang ada pelipat gandaan, tapi pelipat gandaan yang salah. Dan ini dilakukan oleh Lamek. Lamek itu orang yang terlahir dari Kain yang memang sudah bersalah hidupnya. Jadi, tapi yang pasti yang luar biasa dari Tuhan, meskipun kondisi manusia itu salah, Tuhan masih intervensi. Itu yang luar biasa. Jadi, saya bersyukur punya Allah yang luar biasa. Masih tetap Amin. intervensi. Saya juga bersyukur, Bu. Ya, kita Keren ya. bersyukur. Nah, Iya. Keren ya. Gitu Ini aja, Bu keren Yo. banget. Bangga. Keren banget kan kalau kita baca firman itu, tema kita tuh luar biasa. Ya kan? Tanpa disadari berkaitan kan. Itulah yang saya bilang tadi. Kita baca berbarengan, firman Allah itu firman hidup. Benar sekali kata Bu Deni, karena di perjanjian baru pun Tuhan ingetin loh, 3 hal dari dosa itu adalah keangkuhan hidup itu berbicara mata. Ketika mata kita melihat sesuatu loh, kedagingan dan mata itu jadi keangkuhan. Dan itu sumber dosa, benar juga sih. Jadi kita jaga-jaga ya di tempat ini ya. Aku bersyukur nih Bu Dede mengingatkan kita tentang menjaga mata, ya kan? Jaga telinga, itu benar jangan tipis gitu. Benar gak Dona? Jadi kalau ada apa-apa, kita lebih baik mengkonfirmasi. Misalnya ada sesuatu yang kita dengar tidak enak, kita harus belajar terbuka ya di grup ini ya. Aku sama Dona suka begitu tuh, kadang-kala mengkonfirmasi artinya gini, nggak perlu cari hal aneh dari segala sumber itu kita harus belajar lah mengenal, oh Dona kok udah bilang gini, nggak ah, aku tahu Dona nggak gitu, nah, kayak gitu loh. Jadi itu benar sekali ya Bu Dede, makasih. Terus ada lagi kah yang mau memberikan masukan lagi? Oh, Saya siapa mau. lagi nih? Boleh, silakan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ayat
kejadian ini bagus banget ya kalau saya belajarnya, belajar nggak minder. Dulu saya belajar nggak minder tuh dari perkataan bahwa saya tuh image of God. Saya tuh serupa dengan Tuhan. Wah, itu membuat saya nggak peduli lagi dengan dibully orang gitu. Misalnya kalau digosipin atau diejek, kurang ini, kurang itu, kayaknya itu udah lewat aja, nggak jadi masuk hati gitu kan. Dengan Goyang bahwa pede. bahwa saya tuh image of God gitu, saya tuh berharga. Nah, itu penting banget kalau kita udah menyadari kita berharga, nggak omongan orang, gosip orang tuh nggak mempan gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus buka mulut. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, maka ini jadi. Jadilah itu, maka ini jadi. Nah, dari situ juga saya menyadari, oh saya punya kuasa ya. Dengan apa yang saya katakan itu jadi. Jadi saya juga belajar untuk buka mulut, untuk hal-hal yang saya harus ubah, itu harus saya katakan. Gitu. Saya bersyukur banget belajar kitab Kejadian, banyak hal yang membuat hidup kita jadi berubah. Gitu. Terima kasih. Itu aja. Yes, Ruth ini pengacara loh. Jadi memang harus begitu memang. Dia berani berbicara ya Ruth. Luar biasa. Nah, teman-teman kenalin ya. Ruth ini di Jambi. Dia seorang lawyer. Jadi kalau di teman-teman di grup ini ada sesuatu yang mau ditanyakan, bisa kan Ruth? Boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Kata politik ini gunanya komunitas ya. Oke, ada lagi nggak? Siapa yang mau lagi? Bu Asima, ayo. Ayo Bu Asima mainkan. Dona dulu. Aku sudah tadi Bu. Udah, Dona udah. Ayo, siapa lagi? Ayo, masih ada banyak loh ini. Naca, Naca, ayo Naca. Grace, ada Bu Semiring nih. Bu Lois, ayo Bu Lois. Kita tunggu. Ibu Rida. Bu Asima udah siap tuh, Bu. Wih, udah berpose ya. Bu Asima udah dengan posenya itu artinya Ayo, udah Bu pasang Asima cepat. ancang-ancang itu. Ayo cepat Bu Asima. Udah Dibagikan loh pasang Bu. ancang-ancang kayaknya mau Ya ngomong harus itu. dibagikan loh Bu. Sambil nunggu Bu, ngomong-ngomong tentang minder tadi ya, Ibu Grace ngomong ya. Padahal kan memang sudah dikatakan bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah ya. Tapi ya kayak gitu ya. Tapi kalau kita memang belum kenal firman, belum tahu firman, ya begitu. Saya ini dulu itu mungkin latar belakang keluarga juga pengaruh sih ya saya lihat ya. Saya kan lahir besar di keluarga orang Sumatera Utara Batak ya. Dan saya akhirnya memahami juga kedua orang tua saya gitu ya, yang akhirnya saya mengubah total bagaimana saya dengan anak saya. Mereka tuh pelit pujian, mungkin tidak ada sih. Mungkin kayaknya apa ya dibilang, aduh susah banget deh pujian keluar dari mulut orang tua saya Betul, gitu. betul. Sehingga ya Mama kan, saya nggak wih saya. kayaknya, kayaknya gimana gitu. Jadi mengakibatkan anak-anaknya itu tumbuh yaitu akhirnya dalam keminderan. Saya ini orang yang minder aslinya gitu. Tumbuhnya itu menjadi orang yang minder. Saya masih ingat banget waktu saya SMA kalau keluar selalu nunduk, nggak berani saya ngelihat ke depan, saking mindernya gitu. Itu karena itu tadi lingkungan itu tidak mendukung, orang tua saya tidak pernah memuji gitu. Mungkin lebih tepatnya ya itu tadi mana tuh tadi yang bilang si Bu Dewi ya, waktu kecil udah dibilang jelek-jelek gitu ya.
Mungkin ada sebabnya kayak gitu kan ya. Nah, jadi karena sudah tumbuhnya di lingkungan yang tidak pernah memuji, rasa percaya diri kan tidak ada. SMA saya tuh minder, kalau jalan tuh tunduk, terus saya tuh takut banget ngelihat laki-laki juga. Malah saya pikir mungkin saya nggak akan menikah kan kayak gitu. Itu tadi gitu ya. Jadi itu terjadi juga sampai kuliah, sampai saya akhirnya pikir mendingan aku jadi laki-laki aja gitu. Ya kan. Jadi saya pernah loh mengalami masa di mana saya itu tomboynya nggak ketulungan, dikira orang saya cowok. Jadi saya punya rambut panjang, kan di Jogja itu biasa ya gondrong gitu kan ya, kayak cowok gondrong gitu. Saya buat diri saya itu kayak malah kayak laki-laki. Itulah apa ya, masa-masa kehilangan identitas gitu. Jadi masa-masa minder, terus tidak ada orang yang memberi motivasi, tidak ada orang yang memuji. Akhirnya terbentuk menjadi satu pribadi yang saya sendiri juga dulu, kenapa sih saya bisa gitu gitu ya? Saya mempelajari lingkungan keluarga saya. Oh, kayak gitu ternyata gitu. Tapi ya saya bersyukur ya bahwa waktu saya kuliah itu tadi Tuhan itu luar biasa kok, memang sayang sama saya ya. Saya juga waktu itu ditolong juga oleh ada dulu GKKD namanya ya. Jadi ada satu teman saya yang dia berjemaat di gereja Kristen Kemah Daud kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Saya yang dia dibantu sama dia seperti itu. Dan di situ saya merasa, luar biasa ya saat itu. Walaupun setelah itu saya jatuh lagi gitu ya. Cuman disitulah saya kembali akhirnya menemukan diri saya gitu bahwa, ternyata ada krisis identitas. Nah, setelah saya menikah, saya mengubah pola. Anak saya itu penuh dengan pujian karena saya tidak mau anak saya tumbuh seperti saya dulu. Wah, saya ngerasain gimana ya. Terus saya orang yang tidak berani eh, terbuka pada orang tua karena memang tidak dilatih untuk begitu. Jadi apapun masalah saya dibully dengan teman-teman, hanya sayalah yang tahu. Jadi ya penderitaan saya waktu kecil itu mungkin kalau saya yakin kita semua punya penderitaan lah di masa kecil ya, cuman tidak mau diulang gitu kan di anak-anak. Maka anak-anak saya ini tumbuh dengan apa, pujian, karena pernah mengalami bagaimana dulu tidak pernah dipuji. Saya tidak mau anak-anak saya mengalami satu krisis identitas yang akhirnya membuat mereka, hidup mereka porak-poranda gitu. Cukuplah saya aja, asal jangan anak-anak saya. Jadi itu tadi ya. Memang benar, orang tua juga harus, dan orang tua saya juga memang tidak memberikan fondasi yang kuat mengenai firman gitu. Makanya amburadul lah dulu anak-anaknya gitu ya. Dan saya bersyukur gitu. Walaupun belum pernah ada kata terlambat di dalam, walaupun saya kadang-kadang berpikir saya terlambat gitu, tapi saya nggak mau menyesali. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mengenal Tuhan. Membaca firman-Nya bahwa kita ini tadi diciptakan serupa dan segambar sama Allah gitu kan ya. Kita juga punya kuasa, jadi tidak boleh ada yang namanya minder. Kita harus percaya diri. Kita punya kuasa kok, iya kan? Nah, itu sih ibu-ibu sedikit curhat mengenai masa lalu, mengisi waktu. Terima kasih. Tapi bagus loh, Bu. Benar, Bu. Saya juga orang tua saya itu kan suka jodoh-jodohin anak, Bu, dari kecil. Jadi saya membuat anak-anak saya tuh memberikan hak mereka untuk memilih pasangannya, tapi kita membimbing. Karena pengalaman saya sendiri, Bu, memang benar ya, kita kalau sudah mau ikut Tuhan, lahir baru, sudah jadi manusia yang baru, kita sudah pola pikir yang baru. Itu. Oke, siapa lagi? Tadi Bu Asima belum tuh, Bu Joli? Ayo Bu Asima, ditunggu. Masih ada Sudah waktu loh ini. sudah tak gantiin Bu Asima tadi dengan harapan selesai aku baru Bu Asima. Wih, ternyata masih diam Iya. nih Bu Asima. Kan gantinya Dona, Bu Joli tadi kan katanya Dona dulu lah, gitu kan. Ayo Bu Asima, silakan. Oh, udah nggak ada lagi nih ya? Ya, sudah Bu. Siapa lagi, ayo? Saya tambahin, Bu, saya tambahin. Boleh, boleh. Saya dulu terapinya untuk nggak minder itu berdiri di depan kaca. Lalu saya deklarasikan, saya bilang saya berharga, saya mulia, saya dikasihi Tuhan. Saya sebut nama Ruth berharga, Ruth mulia, Ruth dikasihi Tuhan. Saya bilang saya cantik, saya diberkati. Apa yang saya mau tuh saya deklarasikan di depan kaca, Ibu-ibu.
Dan itu tuh nggak sebentar gitu, nggak sehari 2 hari. Saya sering melakukan itu sampai saya rekam di handphone. Kalau mau tidur saya ulang terus, saya ulang sampai itu tuh meresap di saya, sampai saya tuh hilang rasa mindernya gitu, Ibu. Coba dipraktekkan kalau ada yang minder. Sama kayak Mami Jo tuh. Kalau di sini ada yang nggak Iya, iya, percaya Dona, bener, Dona. diri gitu, mungkin takut bicara, itu salah satu minder ya. Nah, itu saya praktekkan dan saya merasa hasilnya luar biasa. Terima kasih. Ikut komunitas ini. Ya, Makanya ikut komunitas kayak gini seru kan? Ayo Bu Eka, silakan Bu Eka. gini, saya kok dari tadi kayak pengen ngomong ini ya, di Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka. Nah, ini padahal manusia ini udah jatuh dalam dosa loh. Tapi Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan Allah yang membuat pakaian dari kulit binatang. Bukan manusia sendiri yang membuat itu ya. Tapi Tuhan Allah memakaikannya. Berarti dia itu, Tuhan tuh walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, dia tetap sayang banget sama kita. Dan itu dibuktikan dengan Tuhan Yesus yang hadir untuk menebus kita. Ini sih saya dapat remanya kayak gini sih Bu, gitu. Dan terkait minder tadi, saya juga dulu orangnya minderan. Dulu kan saya gemuk, sampai sekarang juga gemuk sih, gemuk banget. Terus saya suka kayak dibully gitu, gendut gitu kan. Waduh, saya jadi nggak berani tampil gitu kan. Akhirnya setelah seiring berjalannya waktu, saya suka baca firman Tuhan, saya dengerin khotbah yang menguatkan hati saya. Nah, disitulah saya udah jadi, saya berarti berharga sama Tuhan nih. Ngapain saya mesti minder? Tuhan mengasihi saya. Nah, gitu itu mulai saya percaya diri di situ. Karena saya benar-benar dibukakan oleh firman Tuhan yang saya dengar, yang saya baca. Nah, disitulah saya mulai berani lah untuk tampil, berani untuk nggak minder, berani menghadapi hidup gitu deh. Mengubahkan semuanya sih. Itu sih yang mau saya sharingkan. Terima kasih. Ya, makasih Bu, benar. Berarti itu menyatakan Tuhan itu bertanggung jawab Bu atas segala ciptaannya. Walaupun sudah dosa, tapi dia menyelesaikan sampai dibuatkan pakaiannya ya. Gitu loh. Itulah gambaran Tuhan kita. Ayo siapa lagi Ibu-ibu yang menambahi? Bu Asima? Siapa lagi nih? Ada Nace. Ayo Nace. Mana suaramu Nace? Ayo Ibu Asima, jangan malu-malu. Ayo. Bu Sandra mana Bu Sandra? Bu Marina Kamagi? Gimana? Ayo. Gak apa-apa, sampaikan aja apa yang ingin disampaikan. Gitu loh. Ayo Bu Sandra, sampaikan Bu Sandra. Dengar aja yang lain dulu. Saya kan nyimak aja. Oh, nggak boleh dong. Ayo dong Bu Sandra. Nggak konsen tuh, nanti aja lah. Ya. Jangan ragu-ragu lah Bu. Ayo Bu. Yang lain Gimana? Yang Ayo lain Bu, Bu. nggak apa-apa. Oh, Yang yang lain lain, Bu. oke. Yang lain gimana yang lain? Udah tuh kayaknya, Bu. Pada diem. Udah. Asima. Boleh lah ya. Nah, yang saya Akhirnya. ambil remanya ini di Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 5 ya. Setelah beberapa lama waktunya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Yang saya ambil di sini tentang
mereka ini kan abang beradik gitu, tapi karena ada iri hati, itu sering terjadi di dalam keluarga juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering melihat karena iri hati orang sampai melakukan dosa yang sangat besar, bahkan sampai membunuh saudara sendiri. Eh, Banyak kita lihat ya kejadian masalah iri hati ini yang paling dominan itu masalah harga diri mengenai harta lah keuangan gitu ya Warisan. atau warisan gitu termasuk salah satu warisan gitu orang sampai bunuh-bunuhan gitu. Yang saya ambil di kejadian 4 ini itu ya Bu, karena di keluarga saya bukan dari saya, dari pihak ini mantan suami saya gitu, karena faktor iri melihat saudaranya lebih hebat karena dia merasa pendidikannya lebih tinggi, tetapi kenapa yang lain yang pendidikannya saya S2 sementara dia S1, kenapa dia lebih hebat, kenapa gajinya lebih banyak, kenapa saya miskin begini-begini aja. Jadi timbul pikirannya jahat gitu sampai melakukan kuasa gelap dan macam-macam. Dan saya lihat pun banyak kejadian ya, bukan di keluarga saya gitu. Terutama di orang Batak banyak seperti itu ya, seperti di Medan kan ada uh, keluarga terpandang lah gitu. Mungkin ibu-ibu tahu, TD Pardede kan begitu terkenal ya di Medan ya. Itu kan sampai sekarang kan belum selesai kasus sengketa warisan mereka. Bahkan sampai ke pengadilan gitu, sampai bunuh-bunuhan gitu. Jadi yang saya ambil di sini, bagaimana kita menyikapi agar kita menjaga hati kita supaya kita seperti yang Ibu Dede bilang tadi, tidak karena mata ya, karena kedagingan juga ya, kita kepengen menikmati, kenapa orang menikmati, kenapa saya tidak, sementara saya pendidikan saya lebih hebat gitu. Kenapa saya seperti ini keadaan keuangan saya gitu. Dia tidak mengintrospeksi diri, kenapa dia seperti itu? Karena selalu pikirannya itu setiap pagi, gimana saya harus mendapatkan sesuatu yang bisa saya nikmati, yang bisa dinikmati anak istri saya dengan menghalalkan segala cara. Hanya supaya dia dipandang orang, supaya dia terhormat kali ya gitu. Jadi saya mengajarkan kepada anak saya kan masih SMA nih gitu. Jadi anak-anak saya sudah saya didik kalau kamu ingin berhasil, yang pertama itu yang ada di hatimu rendah hati dulu. Karena itu kan suatu kesombongan itu kita harus bisa seperti orang. Kita lihat orang kaya, orang hebat berhasil, tetapi dia tidak mengintrospeksi diri, kenapa keluarga saya seperti ini, kenapa saya seperti ini gitu. Jadi dia mengandalkan pikirannya gitu. Saya kan lebih hebat. Saya kan waktu kuliah dari sekolah saya selalu juara. Kenapa saya miskin? Kenapa saya seperti ini gitu. Jadi itu kan seperti nggak menganggap Tuhan itu nggak ada, mengandalkan kemampuannya sendiri gitu. Saya harus bisa. Dia berdoa kali ya, tapi karena doanya salah, tidak didengar Tuhan, kemudian dia marah sama Tuhan, marah sama keadaan, sehingga menghalalkan segala cara gitu. Itu sih yang saya ambil di Rema ini tentang si Habel dan Kain yang sampai bunuh-bunuhan ya antara adik dan abang gitu. Sehingga hati nuraninya tidak ada lagi demi. Ini kan masalah harga diri di sini kalau saya lihat Tuhan menerima persembahan adiknya sedangkan abangnya tidak gitu. Itu aja sih. Benar sih. Kalau berbicara Kain Habel itu memang itu sayang utama, bisa jadi katakan harga diri. Yang kedua, cara memberi persembahan yang sebenarnya tidak berkenan. Karena Tuhan itu lebih suka persembahannya tuh yang berupa ada pertumpahan darah, kan harus ada darah yang dikorbankan gitu loh. Makanya kita bersyukur ya hidupnya bukan di zaman dahulu ya Bu Asima. Kalau enggak kita mau ketemu Tuhan kudu mempersembahkan 1 ekor kambing. Lalu kita masuk ruang kudus dulu. Begitu kita punya dosa, kita dikasih ikat tali. Salah kita kebakar angus, ditarik tinggal bajunya doang gitu kan. Makanya pahit itu juga dibelah sama Tuhan kan. Tuhan yang sudah mati untuk kita di kayu salib sehingga kita dengan gampang sekarang menyebutnya Aba Bapa. Dengan mudah kita berdoa gitu. Benar.
Jadi ingat ya, jangan di sini ya. Satu lagi nih pesan dari ayat ini. Jangan gara-gara warisan, jangan gara-gara harta. Jadi paling ribut ya Bu. Ya, Oke, harga diri terutama. ya, Ya, harga diri. Ya. Benar. betul. Ujung-ujungnya nanti yang dibilang Bu Dede tuh, dari harga diri, ujungnya kambing hitam. Ya. Gitu ya. Oke, siapa lagi? Makasih ya Bu Asima. Siapa lagi? Ya, saya siap. Di pasal 1 ayat 27. Untuk sebenarnya kita sebagai orang tua ya, untuk nasihat buat anak-anak kita. Ayat 27, 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang penekanannya di ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Di sini penekanannya Allah memberkati mereka. Untuk zaman-zaman sekarang mungkin kayak laki-laki dan perempuan berhubungan sebelum menikah, mungkin zaman sekarang ya udah kayak udah nggak malu lagi, nggak tabu lagi. Kalau zaman dulu kan kayaknya harus dituntut virginnya. Nah, di sini udah jelas-jelas Allah berfirman, Allah memberkati mereka dulu, baru beranak cucu. Itu kayaknya untuk kita sebagai orang tua supaya tidak terjadi kutuk-kutuk yang lain, kutuk-kutuk keturunan yang jatuh dalam dosa, terus mengejar ke bawah, karena itu kan kayak roh perjinahan. Itu aja sih Bu yang saya dapat. Makasih. Oke. Jadi didiklah anak muda menurut jalan yang jelas ketetapannya ya Bu. Intinya ya. Terima kasih Bu Sandra diingatkan. Siapa lagi? Masih banyak loh. Jadi Naca nih, Naca. Ayo Naca. Semangat Naca. Yang lain? Bu Grace apa? Pak Ibu Louis? Bu Marina Kamagi dapat sesuatu kah? Kita masih ada waktu nih. Sekitar 10 menit. Gimana? Mau udah ditutup ya? Oke. Boleh nggak saya minta untuk doa penutup yang berdoa buat kita semua? Ruth yang sudah percaya diri saat ini. Ayo Ruth, doain ya Ruth. Boleh. Kita semua ya. Oke, yuk kita sama-sama ya mempersiapkan diri kita untuk doa penutup. Silakan Ruth. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami bisa sehati untuk membaca firman dan juga mendiskusikannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami dan membuat kami sadar bahwa kami berharga, kami adalah ciptaan-Mu yang mulia. Tuhan sudah menyiapkan segalanya sebelum kami diciptakan, dan Tuhan juga mengampuni kami. Di waktu kami berdosa, kami salah, Tuhan tetap memberikan kami jubah pakaian Tuhan. Tuhan menguduskan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Darah Yesus sudah menghancurkan segala kutuk masa lalu, kutuk masa kini, dan kutuk masa depan. Darah Yesus membuka jalan berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi penghalang-penghalang yang membuat kami menerima janji-janji-Mu. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan juga memberikan kepada kami. Malam hari ini kami berdoa Tuhan buat Ibu Nace, Ibu Ridawati, Ibu Dede, Ibu Asima, Ibu Dewi, Ibu Dona, Ibu Eka, Ibu Grace, Ibu Lucy, dan Dian Sitepu, Ibu Mariana, Ibu Sandra, Ibu Yohana. Semuanya malam hari ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkat-Mu tercurah untuk keluarga kami Tuhan. Tidak ada dari kami yang kekurangan. Kami semua diberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan malam hari ini menjadi rema dan membuat kami semakin sadar bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kami adalah wanita yang mulia dan kami adalah wanita yang kuat, bukan wanita yang lemah. Segala roh-roh yang membuat kami menjadi minder ataupun mengasihani diri sendiri Tuhan dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus.
tolong kami Tuhan ke depan, kami menjadi wanita-wanita yang menginspirasi orang lain, sehingga orang lain juga diberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sisa hidup kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga buat semua yang bertalian darah dengan kami, harta benda kami, peliharaan kami, semuanya Tuhan jagai dan lindungi. Dan malam hari ini Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang akan lebaran Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, dijauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan. Semua yang pergi mudik Tuhan, baik melalui darat, udara, lautan, Tuhan menolong dan menjagai. Kami berdoa juga buat Indonesia Tuhan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia ini Tuhan dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu karena begitu besar kasih setia-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih.